كتاب الله عذرا ثم عذرا، فبعض الناس قد أولاك هجرا. أما سمعوا الوصايا من نبي، فصبرا في الشدائد ثم صبرا. فذاك يرتل الأعلى ويعلو، وتلك تجود الآيات تترى. وذاك يلملم العبرات شوقا لختم النبيين وأفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Bupati Mandailing Natal, atau dalam hal ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal bersama Ibu Sekda di depan kita, dan juga Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Kabak Kesra, Bang Rahmat, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ummahatus Sholihah. Terima kasih karena anak muda tadi atau Ibu Bupati tadi sudah menyampaikan nasihat. Dari nasihat itu bisa kami tangkap ada pesan yang ingin disampaikan pemimpin kita buat kita sebagai rakyatnya, yaitu terkait kebersihan hati untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Itu yang anak muda tadi jelaskan tadi, jaga kebersihan, manfaatkan lahan, ada cabai, ada tomat, semoga kekayaan itu berlimpah. Pada Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada namanya surah At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dalam ayat ini Allah memberi saran jangan sampai kemegahan itu menyebabkanmu lalai. Bukan berarti kita tidak boleh mencari kemewahan dan kemegahan. Boleh. Ibu pakai pakaian yang terbaik, ibu pakai kosmetik terbaik, tapi jangan sampai hal-hal seperti ini melalaikan kita. Itu pesan Allah. Jadi sekali lagi ibu sekalian, boleh kita hidup mewah, hidup megah, boleh, asal mampu. Tapi jangan sampai kemewahan itu menyebabkan lalai. Kenapa? Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Nanti akan kita lihat hasil yang telah kita kerjakan. Kapan itu? Minimal dalam 4 masa kita akan lihat apa hasil usaha dan upaya yang sudah kita perbuat. Pertama, di saat masih hidup di dunia, ibu akan lihat hasil didikanmu terhadap anakmu yang semaksimal mungkin dia akan jadi baik atau buruk. Atau selama hidup di dunia kita asal-asalan memakan dan meminum sesuatu yang haram dan yang syubhat dimasukkan semua. Nanti di hari tuamu akan datang penyakit, datang persoalan, datang masalah. Kita lihat, ini kali pertama kita akan melihat hasil usaha kita pertama selama hidup di dunia. Waktu kedua, di waktu kita sakaratul maut. Waktu roh akan keluar dari badan, maka Allah akan tampakkan hasil usaha yang kita perbuat. Yang rajin sholat, dia akan lihat manfaat sholatnya, ternyata kurang banyak. Yang rajin infak sedekah, dia akan lihat ternyata masih sedikit. Maka orang-orang yang seperti ini akan berdoa kepada Allah. Disebutkan pada surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Maksudnya kita ini jangan sampai dilalaikan dari mengingat Allah, sebab harta, sebab anak
Kalau ada hartamu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian itu, ayo berinfak, kata Allah. Karena kalau sudah datang kematian, kita semua akan berdoa. Wa yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, tolong tunda sebentar kematian ini, sebentar saja. Ngapain? Fa asaddaqo, saya mau bersedekah. Jadi Allah tampakkan masa yang kedua di waktu sakaratul maut. Maka orang-orang yang akan masuk ke surga nampak surga itu. Walaupun matanya melototin kita, tapi pandangannya itu kosong ke dunia. Dia sudah melihat alam surga, sehingga dia tersenyum. Maka ciri-cirinya, kata para ulama, orang yang ke surga ini, pertama berkeringat keningnya, jidatnya dipegang keningnya ini, jidatnya basah, lembab, keringatan. Lalu yang kedua, tersenyum, nampak di bibirnya, dia tersenyum bahagia di saat kematian itu. Kenapa? Karena ruhnya keluar dalam keadaan bergembira. Dia keringatan. Kenapa keringatan? Karena ruhnya keluar dari ubun-ubunnya. Karena orang yang mau ke neraka itu, ruhnya keluar dari ujung jari kakinya, sehingga matanya melotot, mulutnya menganga, lidahnya menjulur keluar. Dia meregang nyawa karena itu, karena ruhnya dipaksa keluar dari ujung jari kakinya. Tapi orang yang ke surga dari ubun-ubunnya, karena dari situ orang beriman ditiupkan ruhnya, maka kematiannya pun ruhnya akan keluar dari ubun-ubun itu. Jadi itu kali kedua Allah tampakkan hasil perbuatan kita. Lalu waktu yang ketiga kapan? Di saat kita berada di alam kubur. Di alam kubur kita akan melihat semua amal ibadah yang kita lakukan tampak, amal buruk juga tampak. Orang yang dimasukkan ke dalam kubur, orang yang beriman akan ditemani oleh amalnya. Jadi amal orang beriman itu menjelma sebagai sosok makhluk. Dia akan duduk di sampingmu. Lalu ibu akan khawatir dan takut. Jangan takut, wahai wanita solehah, kata amal ini, akulah amalmu yang selama kau kerjakan di atas dunia. Kalau datang mungkar dan nangkir, aku yang akan menjawab semua pertanyaan mereka. Jadi yang jawab pertanyaan itu, marrabbuka, man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Itu gak usah ibu hafal sekarang. Amalmu harus berbanyak. Ini udah nenek-nenek masih menghafal gitu kan. Marrabbuka, Allahu Rabbi. Man nabiyuka, Muhammad, Nabi wa Rasul. Tanya cucunya, ini ngapal apa nih? Ini ngapal ujian mungkar dan nangkir dalam kubur. Ibu gak usah hafal, perbanyaklah amal. Nanti amalmu yang jawab. Sehingga orang-orang yang sedikit amal melihat juga neraka yang sudah Allah sediakan. Maka dikala itu banyak manusia yang di alam kubur berdoa kepada Allah, yang dicantumkan pada alif lam mim sajana. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, mata telah melihat, telinga telah mendengar akan azab jahanam yang Engkau janjikan. Farji'na na'mal salihan, tolong kembalikan kami ke atas dunia. Kami akan beramal amal solih, na'mal solihan inna muqinun. Tapi itu adalah harapan yang kosong. Semua orang dalam kubur akan berdoa, berharap agar Allah pulangkan ke atas dunia. Itu waktu yang keempat, yang ketiga. Waktu hidup, sakaratul maut, ketika dalam kubur. Yang keempat, ketika di padang mahsyar. Bangkit dari kubur, semua orang dibangkitkan menurut amal masing-masing. Kalau amal ibu banyak, maka selamat. Ada yang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nggak ada ditanya-tanya, bangkit langsung masuk surga. Ada yang mengalami proses perjalanan yang panjang, melewati yaumil hisab, yaumil mizan, titian siratul mustaqim, panjang lagi prosesnya. Tapi ada juga yang berujung ke surga, sebagian besar transit dulu.
singgah dulu di neraka entah berapa tahun. Maka kita dianjurkan berdoa kepada Allah lepas dari neraka. Jangan dulu minta surga. Kenapa? Karena umat Muhammad pasti masuk surga, tapi tidak ada jaminan kita lepas dari neraka. Dalam Al-Baqarah ayat 201 Allah sebutkan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang kita sebut dengan doa satu jalan. Jadi 4 kesempatan inilah akan kita lihat hasil usaha yang sudah kita perbuat. Nah, untuk mendapatkan kemewahan dan kemegahan dunia, Allah memberikan juga aturan agar kita mendapatkan karunia Allah yang banyak ini. Tapi bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi orang yang banyak rezeki, orang yang banyak harta. Dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Coba ibu baca nanti di rumah masing-masing. Surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Allah menyebutkan begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita disuruh memohon ampun kepada Allah agar apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan curahkan hujan yang banyak. Baru wa yumditkum bi amwalin. Allah akan lipat gandakan hartamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa jannatin wa anharin. Ternyata membersihkan hati. Ini yang dipesankan oleh Ibu Fadi tadi. Bahwa membersihkan hati bukan hanya membersihkan lingkungan, akan berdampak mudahnya kita mendapatkan harta. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan lipat gandakan harta. Coba saya tanya dulu, mana tahu ibu-ibu ini enggak serius. Ibu pengen banyak uang tidak? Ingin banyak uang tidak? Jawabannya enggak serius, mau kaya. Enggak kompak kan? Jadi kalau mau banyak harta, kata Allah, banyak mohon ampun. Ibu bukan butuh modal banyak, Bu. Ibu bukan harus banyak usaha, Bu. Ibu harus banyak mohon ampun. Itu perintah Quran. Makanya di awal tadi saya sampaikan, coba lagi baca nanti di rumah berikut terjemahannya. Ada ustadz ulama atau syekh siapapun di tempat kita, perdalam sama mereka. Bagaimana terkait firman Allah pada surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 ini. Janji Allah memohon ampun, Allah berikan 4 hal. Pertama, Allah perbanyak hartamu. Maksudnya Allah perbanyak harta. Ibu butuh belanja nafkah 50.000 sehari, Allah berikan 100.000. Kan ada uang berlebih. Ibu butuh misalnya dalam sehari itu harus ada 100.000 atau 3 juta per bulan, Allah berikan 4.500.000 atau 5 juta per bulan. Kan berlebih. Bukan menjadi orang kaya, tapi harta kita makin banyak. Nah, itu yang Allah pesankan. Caranya kita harus berbanyak mohon ampun. Baru Allah perbanyak anak-anakmu. Maksudnya yang dimaksud dengan banin di sini bukan walad. Kalau waladun anak kandung, tapi kalau banin bisa cucu, bisa cicit, keturunanmu makin banyak sehingga makin banyak yang mendoakan kita di kala tiada. Jadi agar anak-anak kita ini punya keturunan yang banyak dan juga punya keluarga besar, harus banyak memohon ampunan. Dan juga Allah berikan apa lagi? Wajannatin. Allah berikan kamu kebun yang luas, mau sawah, ladang, itu akan Allah berikan. Lalu pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah? Oh, tidak cukup dengan membaca astagfirullah, astagfirullah, tidak cukup seperti itu. Pertama, ibaratnya adalah membersihkan hati. Itu yang pertama, ibaratnya di depan ibu-ibu kan ada minuman gelas, minuman air mineral kemasan yang masih tersegel, masih tertutup. Kira-kira kalau tutupnya belum dibuka, ibu tambah air 1 ember, bisa nambah tidak? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena ibu tutup gelasnya.
hatimu tertutup oleh dosa. Setiap doa yang kita ucapkan di hadapan Allah langsung Allah kabulkan. Tapi Pak Ustaz, belum ada saya terima yang saya doakan. Masalahmu adalah dosamu menutupi hatimu, bukan pada Tuhanmu. Karena Allah sudah menyebutkan pada Al-Baqarah 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau umatmu nanya tentang aku, katakan bahwa aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan kabulkan, ujibu akan aku ijabah da'watad da'i, doa setiap seseorang apabila dia berdoa. Iza da'ani, itu janji Allah. Begitu ibu selesai berdoa tadi, langsung ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah kabulkan doa. Tapi kenapa tidak kita terima? Dosamu menutupi hati. Ibarat air dalam gelas, tertutup gelasnya, mau berapa banyak ibu tambah air itu tidak akan pernah bisa masuk dalam gelas. Doa-doamu makin banyak, makin banyak, makin banyak, tetap Allah kabulkan. Walaupun kita merasa belum menerima, penyebab utamanya adalah kita menutup diri dengan dosa-dosa itu. Allah sebutkan pada surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap dosa satu noda hitam di hati kita, dua dosa dua noda hitam, tiga dosa tiga noda hitam. Tiap hari kita buat dosa tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dihapuskan, maka akhirnya hati ini dibalut oleh noda-noda hitam yang menumpuk tadi. Sampai hati manusia dibalut oleh dosanya. Sebab itu Allah sebutkan pada Al-Baqarah, khatamallahu ala wa ala, hatinya sudah tertutup sebab dosanya. Ibu nasihati nggak mempan. Kenapa? Matanya pun sudah merembes tertutup oleh dosa itu. Bahkan telinganya sudah tertutup. Itu maknanya. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absar gisawatu walau azabun azim. Makanya ibu bupati tadi, namudah kami tadi sampaikan, marilah kita bersihkan hatimu.